setempat sebagai tempat hiburan baru untuk berselancar. Padahal aksi ini sangat berbahaya, terutama penjaga bendungan yang sudah berupaya melarang para warga. Dalam video yang tengah viral, sejumlah warga terjatuh dari atas berselancar hingga kepala belakang yang terbentur ke lantai bendungan. Selain itu, bahaya bendungan ini adalah air bah yang bisa datang secara tiba-tiba dan membuat kedalaman bendungan tersebut dapat mencapai 2 meter. Memang tak bisa diprediksi, serta ada banyak hal tak terduga yang terjadi. Termasuk nasib sial seringkali melanda. Berujung bencana dan malapetaka terjadi di depan mata. Inilah momen ketika malapetaka datang tanpa aba-aba, datangkan maut di jalan raya. Sebuah tragedi hampir berujung malapetaka diduga terjadi di sebuah jalan raya yang belum diketahui lokasinya. Diduga salah perhitungan, 2 mobil terlibat tabrakan akibat kesalahan pengemudi yang ngebut. Dari rekaman video dashcam salah satu pengemudi, ia melalui jalan yang mana setiap kendaraan harus bergantian ketika hendak lewat. Tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju kencang dari arah sebaliknya. Diduga belum tahu ada penyempitan jalan, alhasil kedua mobil pun terlibat tabrakan hebat, karena mobil yang melaju kencang tidak bisa dihindari. Sebuah momen malapetaka di depan mata diduga baru saja terjadi pada 23 Juni 2024 lalu. Terekam CCTV, sebuah mobil dengan kecepatan tinggi nyaris mencelakai orang-orang yang ada di sisi jalan. Awalnya pemilik mobil putih diduga bersama keluarga hendak naik ke mobil miliknya. Tiba-tiba sebuah mobil sedan merah hilang kendali, sehingga timbul kepanikan karena sempat menyerempet 2 orang yang sedang di trotoar. Beruntung terlihat 2 orang tersebut hanya alami luka-luka saja dan masih bisa berdiri. Kejadian yang hanya sekilas nyatanya juga bisa berujung dengan malapetaka. Ya, hal itu juga baru saja terjadi, dialami oleh seorang pengemudi mobil di jalan tol. Diduga karena kelalaian pengendara lain, salah satu mobil kemudian refleks menghindar, namun berujung celaka. Tampak awalnya mobil SUV sedang berjalan santai berada di jalur 2. Diduga mobil yang berada di jalur 1 tiba-tiba berpindah jalur, namun tidak melihat ada kendaraan di sisi kirinya. Berusaha menghindar, sayang manuver mendadak membuat mobil kehilangan keseimbangan dan terjadilah kecelakaan. Terlihat mobil sempat berguling beberapa kali dan bagian mobilnya juga hancur lebur. Parahnya, pengemudi yang menyebabkan masalah tidak tanggung jawab, malah melarikan diri seakan tidak punya rasa bersalah. Pemirsa, di dunia yang serba tidak tentu ini, liburan yang diharap dapat menjadi momen menggembirakan serta bersantai itu dapat berubah mencekam dalam sekejap ketika tragedi yang tak diinginkan tiba-tiba terjadi. Dalam tayangan berikut, Cafe Plus 62 telah merangkum beragam insiden mencekam yang terjadi di wahana bermain. Keceriaan yang melingkupi sebuah taman bermain ini mendadak berubah menjadi mengerikan ketika salah satu wahana permainan tak berfungsi dengan semestinya dan justru memakan korban. Ketika itu, wahana permainan yang tengah ditumpangi oleh beberapa pengunjung taman bermain itu tiba-tiba berputar terlalu rendah hingga membuat tubuh para pengunjung pun terbentur sebuah truk yang terparkir tak jauh dari lokasi wahana. Rekaman CCTV yang viral di sosial media menunjukkan bocah malang itu tampak terhempas dari seluncuran air 3 lantai, lalu mendarat begitu saja di pintu keluar beton tepat di sebelah wahana.
Dikabarkan akibat peristiwa tersebut, sang bocah mengalami luka gores yang cukup parah di bagian bahunya. Tiga orang bocah yang diketahui mempunyai hubungan saudara sepupu ini mulanya tampak begitu asik menjajal sebuah wahana water sport di tengah damainya Danau Cascade yang berada di Valley County, Idaho. Namun keseruan yang mulanya terjalin di tengah ketiganya dalam sekejap berubah petaka ketika perahu yang menarik ban karet mereka mulai menukik tajam dan membuat satu di antara mereka terlempar jauh hingga tercebur begitu saja di atas permukaan danau. Alam memang memiliki kekayaan yang tiada tara dan memenuhi segala aspek kebutuhan manusia. Namun tak jarang ketika alam sedang tak baik-baik saja, bencana yang datang benar-benar membuat masyarakat terpukul. Inilah pengalaman yang penuh traumatis, bencana menghampiri tak kenal situasi. Sebuah bencana kebakaran terjadi di sebuah pabrik kertas yang ada di Aydin, Soke beberapa hari lalu. Diduga terjadi karena korsleting listrik, pabrik pun terbakar dan semuanya berubah menjadi abu. Berhubung bahan bakar pabrik dan produk yang diproduksi merupakan kertas, tentu sudah pasti menjadi material yang mudah terbakar. Alhasil ketika api pertama kali menyambar, lantas menjadi besar dalam waktu yang singkat. Tercatat 400 personil pemadam diterjunkan dan api baru padam setelah 30 jam. Sebuah bencana mengerikan juga sempat melanda kawasan Ruidoso, negara bagian New Mexico, Amerika Serikat. Banjir bandang yang melanda membuat banyak orang harus dievakuasi karena medan yang begitu ekstrim. Diketahui awalnya banjir bandang melanda karena kebakaran hutan yang membuat daerah resapan gundul dan tidak berfungsi. Benar saja, tak lama berselang 1 hujan datang, berubah menjadi banjir bandang yang membuat 2 orang dinyatakan tewas. Dan beberapa sempat hilang hanyut terbawa arus. Ratusan warga terpaksa evakuasi dan dibawa ke tempat yang lebih aman. Sebuah bencana mengerikan diketahui pernah terjadi di Amerika tahun 2023 lalu. Daerah di Amerika Serikat beberapa waktu terakhir, mulai dari Lindoville, Lyndon, Stowe, dan beberapa daerah lain di distrik Vermont, terkena bencana banjir cukup parah. Akibatnya ribuan warga terpaksa dievakuasi. Mulai dari banjir bandang, lalu beberapa ruas jalan putus. Akibatnya mobilitas warga pun mengalami kendala. Banjir yang minimal setinggi 1 meter diketahui menjadi salah satu sejarah kelam bencana banjir di Amerika Serikat. Sebuah momen bencana yang begitu mencekam sempat melanda salah satu daerah di Odintsovo, Rusia pada 20 Juni 2024 lalu. Badai serta angin kencang kemudian membuat ratusan pohon tumbang dan membuat akses jalan terputus. Terlihat dari rekaman kamera salah satu perekam, awalnya ia memperlihatkan angin kencang dan badai melanda di sekitar rumahnya. Tak lama berselang, badai semakin ganas dan membuat semua pohon menjadi tumbang. Sempat membuat rumahnya ikut tertimpa, beruntung rumahnya tidak rubuh. Tapi ratusan pohon tumbang dan membuat kawasan tersebut dipenuhi batang pohon berserakan. Ketika berada di situasi darurat, seringkali insting bertahan hidup mulai menguasai diri dan melakukan tindakan yang di luar rencana. Jadi bukti masih ada kepedulian bagi sesama. Bahkan demi menyelamatkan orang lain, sering pula orang-orang tidak memikirkan kepentingannya sendiri. Inilah pertolongan darurat di tengah mara bahaya yang mengintai. Sebuah aksi heroik pernah dilakukan oleh salah seorang pemuda di kawasan Ciapus, Bogor, Jawa Barat pada tahun 2022 silam. Ketika banjir besar melanda berbagai daerah, seorang pemuda nekat membahayakan nyawanya demi menyelamatkan orang yang hanyut di depan mata.
terlihat awalnya hujan deras membuat salah satu jalan menurun, banjir dan arusnya begitu kencang. Tiba-tiba seorang pemotor terlihat hanyut bersama kendaraannya. Seketika suasana menjadi panik ketika beberapa orang terlihat berteriak histeris. Tapi seorang pemuda malah langsung berlari, nekat menyelamatkan orang yang hanyut tersebut. Bak pahlawan, kehadirannya benar-benar menyelamatkan orang tersebut. Anak duluan. Sebuah aksi penyelamatan dramatis juga pernah terjadi di perairan Ulele, Banda Aceh pada tahun 2022 silam. Tampak beberapa orang terapung di laut lepas, beruntung perahu yang lewat langsung bergegas menyelamatkan sebelum tenggelam. Tampak awalnya perekam yang naik kapal kecil, melihat ada orang yang terombang-ambing di tengah laut lepas. Bentar. Seketika mereka langsung bergegas menyelamatkan orang tersebut dengan cara menaikkannya ke kapal. Usut punya usut, tidak hanya satu orang. Mereka langsung bergegas menyelamatkan yang lainnya juga. Belum diketahui apa penyebab dari kejadian tersebut. Peristiwa heroik dilakukan oleh salah seorang dokter spesialis bidan yang rela menyelamatkan pasien sampai menantang badai. Tampak demi menyelamatkan pasien, mereka rela menerjang badai karena berada di kepulauan kecil yang menyeberangi lautan. Tampak dari rekaman video yang beredar, diduga pasien saat itu membutuhkan pertolongan darurat, sehingga tidak bisa hanya di klinik setempat saja. Alhasil, dokter yang bertugas langsung bergegas merujuk pasien ke rumah sakit yang ada di luar pulau. Terlihat mereka menyeberangi lautan, menerjang hujan badai yang terjadi di tengah laut. Hebatnya, hal itu tidak menyurutkan semangat mereka, bahkan tetap maju hanya demi menyelamatkan pasien. Sungguh aksinya amat mulia karena keberaniannya. Memancing adalah salah satu hobi yang bisa dilakukan di waktu luang. Dari hobi memancing bisa menjadi pekerjaan yang menyenangkan untuk ditekuni. Selain hobi, memancing adalah tradisi yang dilakukan penduduk di berbagai belahan dunia. Bahkan ada tradisi unik di beberapa negara. Berikut inilah deretan cara memancing anti-mainstream di berbagai belahan dunia versi Cafe Plus 62. Ada pemandangan unik di sepanjang pantai selatan Sri Lanka, tepatnya di kota Konggala, Katalua, dan Ahangama atau di perairan Sungai Madu. Di sini para nelayan akan duduk di atas sebuah batang kayu untuk memancing ikan. Tiang vertikal tertanam ke dasar laut di perairan yang dangkal. Dengan menggunakan sebilah palang atau peta yang diikat ke kayu, memungkinkan nelayan untuk duduk beberapa meter di atas air. Pada posisi genting tersebut, nelayan mencari ikan dengan melempar tali pancing. Meski terlihat mudah, nyatanya memancing di atas palang kayu membutuhkan banyak keterampilan, kesabaran, dan keseimbangan. Karena berada di perairan dangkal, umumnya ikan tangkapan berupa ikan haring dan ikan tenggiri. Kemudian hasil tangkapan akan ditaruh di sebuah tas yang diikat ke tiang atau ke pinggang mereka. Selain hobi, memancing adalah tradisi yang dilakukan penduduk di berbagai belahan dunia. Bahkan ada tradisi unik di beberapa negara, yaitu memancing ikan dengan burung dandang. Nelayan memelihara mereka memang untuk memancing. Caranya dengan mengikatkan tali yang agak longgar ke leher burung dandang. Kemudian mereka akan berenang ke dalam air mencari ikan. Ikan yang ditangkap nantinya tersimpan dalam kantung mulut di burung dandang. Ikatan di leher burung mencegah ikan yang berukuran paling besar agar tidak tertelan atau dimakan.
Setelah berhasil memancing, nelayan lalu mengeluarkan ikan besar hasil tangkapan dari mulut burung dandang. Nelayan memberikan ikan-ikan kecil sebagai makanan untuk hasil tangkapan ke burung tersebut. Para nelayan di Taiwan juga memiliki cara unik dalam memancing, yang bisa dibilang sulit untuk dibayangkan. Mereka menggunakan obor sebagai alat bantu untuk menangkap ikan di laut. Teknik memancing dengan api sudah dimanfaatkan para nelayan sejak ratusan tahun lalu. Mereka menggunakan obor panjang dari bambu yang diikat di tepi perahu. Bilah bambu dilapisi dengan tanah mengandung sulfur. Pada malam hari, api obor yang semarak akan menarik perhatian ikan sarden, sehingga mereka berlompatan dan masuk ke dalam jaring nelayan. Padahal, tradisi menangkap ikan dengan api sempat menjadi daya tarik wisata. Pemerintah juga mencoba untuk mempromosikan sebagai atraksi wisata. Namun kecanggihan peralatan memancing dan berkurangnya anak muda yang berminat meneruskan profesi nelayan menjadikan teknik tersebut semakin langka. Pemirsa, untuk sebagian orang, beberapa atraksi ngeri yang menantang adrenalin, bahkan yang dilakukan dengan cara-cara di luar batas, dapat menjadi pemicu perasaan tegang yang membawa kegembiraan. Mulai dari melintasi bukit curam, hingga terjun dari ketinggian ekstrim tanpa keraguan. Sejumlah individu ini telah berhasil mencari cara untuk menguji batas diri demi merasakan getaran adrenalin yang tak terlupakan. Semua telah terangkum dalam tayangan berikut ini. Pria pemberani yang diketahui merupakan juara dunia mountain biker ini nekat menguji kemampuannya dengan melintasi sebuah jalan sempit yang berada tepat di pinggir tebing yang curam. Meski dibayangi dengan ketinggian tebing yang benar-benar ekstrim, sang pesepeda yang telah memiliki jam terbang tinggi itu tampak tak ragu mengayuh sepedanya mengelilingi tebing dengan jalur yang sangatlah ekstrim. Wih, merinding banget ya lihatnya. Benar-benar juara. Pria pemberani dalam rekaman ini berhasil menunjukkan skill backflip jet ski-nya yang sangat memukau dalam sebuah kompetisi yang ketika itu berlangsung di Danau Havasu, Amerika Serikat. Bermodalkan skill mumpuni dan rasa percaya dirinya yang tinggi, pria itu tampak meluncur ke dalam sungai lantas beratraksi dengan jet ski andalannya. Hingga ia pun berhasil melompat indah dengan posisi terbalik, sebelum akhirnya mendarat kembali dengan mulus ke atas permukaan danau. Demi menguji adrenalin yang tersimpan dalam diri, seorang pria pemberani dalam video berikut ini terlihat begitu nekat, terjun bebas dari ketinggian tebing demi mendarat di atas permukaan danau yang terhampar indah di bawahnya. Sebelum benar-benar melompat, pria itu tampak bersiap dengan berpegangan pada pagar pembatas tebing. Usai mengumpulkan segenap keberanian, pria nekat itu pun lantas terjun dengan gaya backflip hingga berhasil mendarat mulus di atas permukaan danau. Aksi kejahatan terus terjadi di sekitar kita dan berdampak merugikan orang lain yang menjadi korban. Seakan tak ada rasa kasihan, begitu egoisnya memikirkan diri sendiri dengan dalih kondisi kepepet alias darurat jadi alibi. Tak bisa dimaafkan, ini dia sederet aksi pelaku si tangan panjang melancarkan aksinya di tengah masyarakat. Sebuah aksi pencurian terjadi 8 Juli 2024 lalu di sebuah warung di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur. Ketika penjual sedang tidak fokus, dua orang pelaku terekam CCTV mengambil 15 kg telur. Awalnya diduga dua pelaku sudah memantau situasi terlebih dahulu, sehingga menunggu ketika suasana menjadi aman. Benar saja. Ketika penjual diduga sedang tidak fokus, ia langsung memanfaatkan kesempatan dan membawa kabur 15 kg telur. Sontak, hal tersebut membuat kerugian bagi pemilik toko. Harga telur ayam per kilogram kurang lebih hampir Rp30.000 saat ini.
Sebuah aksi pencurian juga sempat terjadi di salah satu warung yang belum diketahui lokasinya. Terjadi pada 14 Maret 2024 lalu. Pembeli berpura-pura mengambil uang, namun ternyata ia justru kabur. Terlihat awalnya pembeli membeli 2 buah botol minuman. Lalu saat ingin membayar, sang pemilik toko sedang sibuk menghitung uang. Ketika hendak melayani, tiba-tiba si pembeli sudah kabur dengan barang jarahan miliknya. Alhasil, ketika ia sadar, sang pembeli tadi sudah kabur entah kemana. Hah? Darang mas juga. Alang betul. Alang betul. Aksi pencurian juga sempat terjadi di sebuah SPBU yang ada di Duren Jaya, Bekasi Timur. Sesaat setelah mengisi bahan bakar, mobil LCGC berwarna putih langsung kabur tanpa membayar kepada petugas SPBU. Diketahui menurut Sugeng, petugas SPBU yang bertugas, awalnya mobil tersebut mengisi bahan bakar sekitar Rp300.000 untuk jenis Pertamax. Tiba-tiba setelah pengisian selesai, ia langsung menutup kaca jendela dan lari meninggalkan SPBU. Ketika petugas SPBU berusaha mengejar, sayang mobil itu tidak terkejar dan berhasil melarikan diri. Selalu awasi anak-anak saat bermain smartphone. Ya, itu dia yang terjadi di salah satu gang di Astana Anyar, Bandung pada 22 Juni 2024 lalu. Asik bermain smartphone, tiba-tiba HP-nya dijamret dan dibawa orang tak dikenal. Dari rekaman CCTV yang viral, tampak pada pukul 19, anak-anak sedang asik bermain smartphone di sebuah gang. Tiba-tiba, motor yang dikendarai orang tak dikenal lewat, langsung mengambil HP tersebut. Alhasil, karena anak tersebut tidak diawasi orang tua, barang curian itu langsung dibawa kabur dan mereka hanya bisa terdiam. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu udas. Pertama tayang di TV Indonesia, perebutan senjata pusaka memicu konflik berujung peperangan abadi. Big Movies Platinum, Forbidden Zone, malam ini jam 11 di GTV. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Dibuat oleh ahli. 2 kali fermentasi, disaring dengan kain otentik. Masakan penuh cita rasa dan jelas nikmatnya. ABC, ahlinya buat cita rasa. Beli sekarang. Hai baby, masih kering, pantas pules. Karena kami Sweetie, popok yang ada kalinya. Namanya X-Zone, pipis diserap 5 kali lebih cepat. Langsung kering, berasa pakai popok baru. Tenang, ada Sweetie Dry Expert. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow A+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow A+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm.
Tidak semua air itu aqua. Aqua berasal dari 19 gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Sehingga terasa dingin tanpa didinginkan. Aqua 100% murni. Let's beat, cintaku adalah musik warnai hidupku, senada dengan detak jantungku. Let's start with beat. Papai suyu, chocolate dream 사랑해요. Papai suyu, chocolate dream, I love you. Papai suyu, chocolate dream, the real Korean chocolate uyu. Papai suyu, chocolate dream, I love you. Papai suyu, chocolate dream, I love you. 사랑해요. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Emang bisa ngopi ala kafe di mana aja? Bisa. Di tangga. Kafe. Rooftop. Nescafe. Rasa ala kafe. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Pemirsa, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kerap kali kita menghadapi bermacam peristiwa tak terduga yang membuat kita dirundung apes. Sejumlah peristiwa itu mungkin memang tak menyebabkan sakit yang seberapa, bahkan cenderung dapat ditahan dan sembuh dengan sendirinya. Namun perkara malu, AIDS lain lagi ceritanya. Seperti yang sempat dihadapi oleh sejumlah individu dalam serangkai video viral berikut ini. Seorang pria berkaus hitam dalam video viral berikut ini mulanya tampak berjalan menyusuri jalan setapak menuju tepi danau yang indah dan sepi. Namun di tengah perjalanan, pria itu nekat memijakan kakinya di atas sebatang pohon karena ingin melangkah lebih dekat menuju danau tersebut. Sayang seribu sayang, di tengah perjalanan pria iseng itu justru jatuh terpeleset dan mendarat di atas permukaan danau yang tenang. Duh, jadi basah kuyup deh. Apes betul nasib gadis kecil berkaus hijau yang satu ini. Semula dengan begitu semangat, gadis itu tampak melintasi jalur menurun demi menuju sang mama dan adiknya yang berada di bawah kawasan perbukitan. Namun akibat jalur yang begitu menukik, gadis itu pun berujung tak mampu mengendalikan diri hingga tanpa sadar berlari terlalu cepat. Alhasil, gadis malang itu pun tak kuasa mengerem, hingga berakhir jatuh tersungkur di atas permukaan rerumputan yang kering. Benar-benar tak terduga. Seorang wanita berhijab merah muda ini mulanya asik berbincang dengan seorang pria sembari menikmati bakwan di tangannya. Saking serunya berbincang, entah disadari atau tidak, wanita itu pun mulai melangkah mundur dan berniat untuk duduk di atas sebuah kursi bambu yang terlihat lapuk. Dan benar saja, baru saja mendaratkan tubuhnya di atas kursi tersebut, kursi bambu itu justru tiba-tiba ambruk dan membuat wanita di atasnya sontak jatuh terjungkal. Niat hati hendak memamerkan kemampuannya dalam mengangkat beban. Seorang pria bertubuh kekar ini justru berakhir dirundung apes. Berbekal sebuah galon air yang difungsikan sebagai barbel, mulanya pria itu tampak begitu percaya diri menunjukkan kemampuan angkat bebannya. Tetapi di tengah pertunjukan tersebut, tiba-tiba galon air di tangan pria itu lepas dan jatuh bebas. Terburu-buru pria itu pun berusaha mengejar galonnya yang menggelinding ke arah depan. Namun pasca jatuh bebas, galon itu pun tampaknya pecah
hingga air di dalamnya pun berceceran kemana-mana. Bak senjata makan tuan. Pria itu pun berakhir terpeleset dan ikut jatuh menghantam lantai. Pemirsa, dalam dunia yang serba tak pasti ini, beragam momen menegangkan seperti dikejar hewan dapat sewaktu-waktu terjadi tanpa terduga-duga. Sejatinya hewan memang memiliki naluri dan insting yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Maka itu dalam situasi dan kondisi tertentu, seringkali hewan-hewan tersebut menjadi agresif. Bahkan tak ragu mengejar manusia yang bagi mereka berpotensi membawa bahaya dan ancaman. Maunya sih memang dikejar orang cakep, tetapi kalau terlanjur dikejar hewan, gimana dong? Lantaran iseng menantang kawanan monyet di sebuah taman wisata, 3 pemuda dalam video berikut ini justru berakhir apes menjadi target kejaran dari kawanan monyet tersebut. Mendapati monyet-monyet itu mulai mengejar, ketiganya pun lantas berlari tunggang-langgang menuju ke arah belakang. Apes betul nasib pemuda berkaos hitam dalam video berikut ini. Sedang asik-asiknya berendam, menikmati segarnya air sungai, tanpa diduga-duga seekor angsa tiba-tiba menghampirinya. Seakan hendak menyerang, bahkan menyosornya. Tak ingin menjadi korban sosoran sang angsa, pemuda itu pun lantas berusaha mengusir hewan berkaki 2 tersebut dengan cara menciprat-cipratkan air sungai ke arahnya. Namun sial 1000 sial, alih-alih pergi dari tepi sungai, angsa yang entah mengapa tampaknya sudah diliputi amarah itu justru nekat melompat ke aliran sungai, menerjang tubuh pemuda malang itu dengan sosoran mautnya. Diinformasikan bagi warga yang belum membayar. Rombongan petugas yang tengah mengelilingi sebuah perumahan dalam rangka mengingatkan warga agar segera membayar PBB itu sukses merekam momen unik kala seekor anjing kecil tampak menyerang seorang pria di kawasan perumahan tersebut. Diinformasikan bagi warga yang belum membayar PBB, bisa hari ini dibayarkan di Balai RW 5. Dari kejauhan, seorang pria mulanya tampak berjalan santai melintasi rumah demi rumah di wilayah tempat tinggalnya. Namun tanpa diduga, seekor anjing kecil keluar dari salah satu rumah lantas menyerang dan mengejarnya tanpa aba-aba. Pria itu pun terkejut, panik, lantas cepat-cepat berlari dari kejaran si anjing. Beruntung, tak lama kemudian, anjing kecil itu menyerah dan memutuskan untuk berlari ke arah berlawanan. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Seekor sapi berwarna putih yang mulanya tengah asik merumput bersama sapi-sapi lain ini tiba-tiba saja mengejar pemotor yang kala itu melintas di jalur persawahan tempatnya merumput. Tentu saja momen tidak terduga itu berhasil membuat sang pemotor ketar-ketir. Sekuat tenaga pemotor itu pun lantas tancap gas, berusaha menghindari kejaran sang sapi yang tampaknya semakin tak terkendali. Tak begitu saja menyerah, sapi besar itu bahkan terus mengejar pemotor tersebut, hingga membentang jarak yang sangat jauh dengan tempatnya merumput. Memiliki banyak provinsi dan pulau menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kuliner terlezat di dunia. Tidak diragukan lagi, berikut beberapa kuliner Indonesia terenak dalam ajang internasional. Akhir-akhir ini, pempek berhasil masuk menjadi 5 besar dalam 50 makanan seafood terenak di dunia.
Dalam pemeringkatan tersebut, pempek berada dalam posisi keempat. Yang mengejutkan pula, posisi pempek berada di atas sushi, sebuah makanan populer dari Jepang. Pempek sendiri merupakan hidangan bercita rasa ikan yang disajikan dengan kuah berwarna hitam khas Palembang, atau yang kerap dikenal dengan cuko. Pempek memiliki banyak varian jenis, seperti pempek kapal selam, lenjer, hingga adaan. Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak di dunia oleh sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftar makanan tradisional di seluruh dunia. Mereka mencatat bahwa keunikan hidangan ini adalah keberadaan buah kluwaknya. Rawon selalu disajikan dengan nasi dan sup daging berwarna hitam yang berasal dari kluwak, biji dari buah picung yang sering digunakan sebagai bumbu. Dengan kenikmatan bumbu dicampurkan dengan bahan-bahan utama seperti daging hingga kecambah, rawon menjadi hidangan mendunia yang bercita rasa paling lezat. Siapa yang tidak tahu rendang? Makanan ini dijuluki sebagai makanan yang paling enak dan populer di dunia. Rendang juga menjadi salah satu makanan yang telah dipromosikan berbagai pihak internasional sebagai ikon kuliner Indonesia. Bahkan, banyak turis mancanegara dan orang-orang tersohor dunia datang ke Indonesia karena tergoda untuk mencoba rendang asli dari Indonesia. Rendang sendiri adalah masakan dengan bahan utama daging yang diolah dengan bumbu rempah yang berasal dari Minangkabau. Rendang khas Indonesia memiliki rasa yang dominan asin serta pedas. Mie ayam merupakan makanan dengan banyak penggemar di Indonesia. Makanan ini tidak hanya bisa ditemui di restoran, tetapi juga di gerobak kaki lima. Fleksibilitas untuk menemukan makanan ini serta rasanya yang lezat membuat mie ayam kerap menjadi penyelamat di kala lapar. Berikut serba-serbi mie ayam dan jejak kulinernya di Nusantara. Tidak hanya di negara asalnya China, di Indonesia pun akulturasi budaya membuat masyarakat Indonesia memakan mie menggunakan sumpit. Memakai sumpit sudah menjadi tradisi sejak dahulu, utamanya untuk memakan makanan khas Tionghoa. Sumpit dipercaya tidak hanya sebagai alat makan, tetapi juga bisa menambah cita rasa khas dan kenikmatan tersendiri. Hal ini tentu berbeda dengan makan menggunakan sendok atau garpu yang biasanya berbahan aluminium. Sementara sumpit tidak akan mengganggu kehangatan makanan saat disediakan karena terbuat dari kayu. Pernahkah pemirsa memperhatikan gerobak mie ayam? Ada yang berwarna biru, hijau, hingga coklat. Ternyata perbedaan warna pada gerobak menunjukkan asal dari mie ayam yang dijual. Seperti gerobak berwarna biru dan coklat yang berasal dari Jawa Tengah. Sementara warna hijau berasal dari Jawa Barat atau lebih tepatnya daerah Priangan. Salah satu keunikan sajian mie ayam di Indonesia adalah penggunaan mangkok ayam jago yang legendaris. Ternyata penggunaan mangkuk ini memiliki filosofi tersendiri, yakni sebagai simbol pembawa rezeki. Selain penyajiannya, di Indonesia ternyata mie ayam memiliki banyak varian yang menggoda. Sebut saja beberapa sajian mie ayam yang menjadi makanan khas daerah masing-masing.
Seperti cui mie yang berasal dari Malang, mie Bangka dengan potongan daging ayam berukuran kecil, hingga mie ayam Wonogiri yang biasanya kerap dijual di pinggir jalan. Kemurnian memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Lactogrow, satu-satunya susu dengan L-reuteri, diperkaya omega 3 dan 6. Dukung akal cerdas dan tubuh aktif. Lactogrow, hal luar biasa si kecil berawal dari dalam. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Pertama tayang di TV Indonesia. Terjebak di dunia virtual yang mencekam, memburu atau menjadi buruan. Di Movies Platinum, 12 Hours. Malam ini, jam 9.15 di GTV. 안녕하세요. 토스토스. Lebih gede, woy. Lebih berasa, cuy. Lebih enak pasti. Toastos jadi lebih terus. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi, Safe Night Charm. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak. 85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow E+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Kamu bisa nggak pol-polan beli paket kayak gini? Aku bisa pol-polan jaga badan. Bisa gini nggak? Bisa gini nggak? Aku bisa pol kayak gini. Jadi dari tadi kita Pol-polan pakai My Telkomsel. Kini makin pol fiturnya, Nyatu layanannya, mudah pakainya. Buat semua, apapun providernya. My Telkomsel. Papai suyu, papai suyu, Choco Dream 사랑해요. Papai suyu, Choco Dream I love you. Papai suyu, Choco Dream, the real Korean Choco Uyu. Papai suyu, Choco Dream I love you. Papai suyu, Choco Dream I love you. 사랑해요. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur. Sampai pagi, Safe Night Charm. Adek, minum susu dulu yuk. Es Game Explore, nutrisinya lebih banyak daripada susu kotak cair. Wow, harga baru makin terjangkau, hanya 80 ribuan. Dante menunjukkan tanda IQ yang tinggi setiap hari. Dante makin cerdas ya. Working memory yang kuat. Otak.
85% otak berkembang di 3 tahun pertama. Begitu juga IQ. Nutrisi dan stimulasi yang tepat bantu perkembangan IQ. Saya rekomendasikan Enfagrow E+ MFGM Pro dengan DHA lebih tinggi untuk bantu dukung higher IQ. Dan communication skill yang baik. Enfagrow E+ MFGM Pro. Higher IQ for A+ Kids. Harus ganti pembalut, tapi mau tidur. Pakai aja Charm Safe Night. Dengan pori serap aktif, serap banyak dan cepat, 2 kali cegah bocor semalaman. Bisa lanjut tidur sampai pagi. Safe Night Charm. Waktu anak kita masih kecil, kita tidak selalu tahu potensi mereka. Tantangan pasti ada. Karenanya, beri nutrisi penting dan dukung mereka untuk jadi hebat dengan caranya. Sekarang, lihat anakku Karina. Tidak perlu coba superhero kan untuk menyelamatkan banyak nyawa. Wife S26 percaya semua bisa jadi hebat. Kamu bisa nggak pol-polan beli paket kayak gini? Aku bisa pol-polan jaga badan. Bisa gini nggak? Bisa gini nggak? Aku bisa pol kayak gini. Jadi dari tadi kita Pol-polan pakai My Telkomsel. Kini makin pol fiturnya, Nyatu layanannya, mudah pakainya. Buat semua, apapun providernya. My Telkomsel. Galon datang. Kok yang ini, Pak? Jauh lebih murah, mah. Airnya jernih, galonnya kinclong. Yang penting itu isinya. Kalau tutupnya aja gampang dicopot gini, isinya gimana? Ternyata tidak semua air itu sama. Ini buktinya, murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan, dan ditutup sempurna. Jadi mending murah apa sehat, Pak? Ya, sehat dong. Aqua, 100% murni, 100% aman. Yang ngantri jadi kaya udah pada ready. 6 juta. Datangnya tangan kosong. Asal nggak zong, pulangnya semua hadiah diborong. Yang bikin kaya rame-rame, cuma Super Deal Indonesia. Besok, jam 6:30 malam. Di JTV. 60.000. Ih, mahal amat. Yang hemat, terus yang hebat, isi 2. Kalau gini sih, yuk bawa pulang. Hebat-hebat banget, 6.000 harganya. Dapat pasta gigi, juga sikat giginya. Kemurnian, memberikan kekuatan untuk melindungi. Saat kondisi tak menentu, aku minum 1 kaleng kemurnian Bear Brand setiap hari. Bear Brand, rasakan kemurniannya. Anaknya, ladu-laduna, tata-tata nih. Oh, Denkau. Kalau sudah 1 tahun, perlu Denkau. Kombinasi unik DHA dan zat besi. Engkau kumbu udas. Ya, kita mulai eksplorasi di tepat tengah malam, coy. Anjay. Penelusuran terhadap lokasi-lokasi penuh misteri kembali dilakukan pada salah satu villa terbengkalai berikut ini. Villa yang berada di puncak Bogor tersebut menyimpan sejumlah hal mistis yang kerap mengganggu masyarakat sekitar. Dahulu kala villa ini dimiliki oleh seorang pejabat negara dan saat ini dibiarkan terbengkalai selama lebih dari 10 tahun. Seperti apa temuan di lokasi kali ini? Saksikan terus hanya di Cafe Plus 62. Di puncak memang banyak banget villa-villa yang udah terbengkalai. Saat mendatangi lokasi, tidak hanya suasana yang lembab dan dingin kian menyelimuti villa ini. Ketika ditelusuri lebih lanjut, barang-barang serta ruangan yang ada di villa sudah terbengkalai dan rusak termakan waktu. Aura mistis dengan atmosfer yang berbeda pun dirasakan penelusur ketika menelusuri villa ini. Oh, gila. Aura di sini kotor banget. Tapi emang kotor sih tempat ini. Atapnya lihat deh, udah pada runtuh plafon-plafonnya. Ditambah lagi dengan jalanan yang gelap tanpa pencahayaan. Konon, lokasi ini dikenal sebagai sarang kuntilanak. Hingga beberapa saat setelah penelusuran, sang penelusur pun mulai menemukan kejadian tak biasa. Ia merasa melihat sebuah sosok berbaju putih yang melintas dan mengusik konsentrasinya. Astagfirullahaladzim. Gua kayak lihat putih-putih apa itu?
sosok tersebut tampak ketika ia sedang menelusuri bagian teras belakang villa tersebut. Di belakang pohon-pohon sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya itu, gangguan dunia astral pun semakin intens dan mengganggu penelusur tersebut. Ketika menelusuri sebuah ruangan, penelusur merasakan adanya aktivitas dari dunia lain yang terjadi di sekitarnya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tidak hanya itu, secara tiba-tiba ia pun merasakan adanya bau bunga melati di dalam toilet. Di sini bau melati, kayak bau harum. Astagfirullahaladzim. Aku masih keluar. Di dalam toilet ini bau melati. Astagfirullahaladzim. Gue merinding, cuy. Bau melati di sini. Hal ini pun bisa jadi menandakan kehadiran sosok-sosok astral yang menghuni rumah tersebut. Dan feeling gua ada kuntilanak yang tinggal di sini. Selain itu pula, di sebuah ruangan lainnya, sang penelusur mendengar adanya suara wanita. Suara tersebut bahkan tertangkap oleh audio kamera. Kalian dengar sesuatu nggak? Seperti suara perempuan. Ada suara ketawa, ada suara ketawa. Pemirsa, kisah-kisah mistis dan teror dari sosok yang tak kasat mata seringkali membangkitkan perasaan takut serta ketegangan dalam pikiran seseorang. Meski begitu, tidak jarang juga teror mistis tersebut justru membangkitkan rasa penasaran dan membuat seseorang nekat menantang sosok tersebut. Bersama Cafe Plus 62, kami telah merangkum beberapa aksi serta gangguan dari mereka yang tak terlihat. Sudah siap untuk menyaksikan ya? Benar-benar mencekam. Seorang seniman tato yang mulanya asik menato seorang kliennya ini terlihat dikejutkan oleh peristiwa tak biasa. Kala sebuah rak yang menampung alat-alat menatonya tiba-tiba saja bergeser sendiri. Bak didorong oleh sosok tak kasat mata. Mendapati momen aneh tersebut, seniman tato itu pun lantas terheran-heran. Dan benar saja, tak lama berselang sebuah kursi berwarna hitam yang berada di ujung ruangan tiba-tiba ikut bergerak sendiri. Hingga membuat sang seniman tato dan kliennya seketika lari terbirit-birit. Tak kalah menakutkan dari momen sebelumnya. Kali ini di sebuah kamar tidur, seorang pemilik kamar berhasil mengabadikan potret mencekam kala sepasang mata gaib tampak mengintipnya dari balik lemari. Entah sosok apa yang sebenarnya ada di balik lemari baju tersebut. Tetapi dalam rekaman yang dibagikan sang pemilik kamar, mata milik sosok mistis tersebut tampak menyala merah dan mengawasi setiap gerak-gerik si pemilik kamar. Tak cuma dirasakan oleh manusia, pengalaman mistis pun tentu pernah dialami oleh sejumlah hewan yang konon memiliki kepekaan lebih tinggi terkait kehadiran sosok tak kasat mata di sekitarnya. Seperti yang dialami 2 ekor anjing dalam rekaman CCTV berikut ini. Kala itu 2 ekor anjing yang tengah menghabiskan waktu dengan bersantai, tiba-tiba dikejutkan dengan suara bisikan yang datang dari arah pintu luar. Tak dapat menahan keterkejutan, 2 anjing itu pun terbangun dan lantas menggonggong ke sumber suara. Tidak sampai di situ, selang beberapa detik kemudian, pintu bercat putih di sisi kiri pun tampak terbuka sendiri, seakan ada sosok gaib yang baru saja memasuki rumah tersebut.
Di sebuah dapur tak berpenghuni pada malam hari, CCTV berhasil merekam detik-detik mengerikan ketika pintu kulkas yang ada di dapur tersebut tampak terbuka dan tertutup sendiri. Seakan tak cukup sekali, pergerakan asing yang diyakini sebagai tanda-tanda keberadaan sosok mistis itu tampak berulang kali terjadi hingga sukses membuat banyak orang merinding. Sekaligus bertanya-tanya, lantas benarkah aktivitas tersebut dilakukan oleh sosok gaib? Pemirsa, di Kota Batu terdapat sebuah bangunan legendaris yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Bangunan tua itu ternyata adalah kuburan orang Belanda, seorang tuan tanah yang tinggal dan tewas di sana semasa penjajahan. Kuburan itu dikenal dengan nama Makam Dinger. Sudah berusia cukup tua, tak mengherankan jika keberadaannya mengundang kejadian mistis. Langsung saja simak kisahnya berikut ini. Berada di tengah perbukitan, keberadaan Makam Dinger sangat menonjol dari kejauhan. Dulunya, bangunan ini merupakan mausoleum atau kompleks makam keluarga Dinger. Mereka adalah penguasa perkebunan di kawasan yang kini masuk wilayah desa Tunggul Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dinger juga disebutkan merupakan seorang direktur dari Banks Exkomto. Setelah tinggal dalam waktu yang lama, Dinger kemudian wafat pada 2 Maret 1917 dan berwasiat untuk dimakamkan di kebun lahan pertanian miliknya. Makam Mr. Dinger memang menjadi misteri hingga saat ini. Konon di gedung bekas markas sang menir Belanda itu sering terlihat penampakan hantu kepala buntung. Menurut cerita yang beredar, sosok hantu kepala buntung yang kerap menampakkan wujudnya kepada warga yang melintas di depan makam Mr. Dinger ini tak bisa bicara. Hantu kepala buntung itu berusaha menunjukkan bahwa dirinya merupakan korban pemenggalan dan kepalanya dikubur di dekat makam si tuan tanah. Darah yang membekas di lantai ubin tadi diakuinya sebagai bercak darah akibat peristiwa pemenggalan tersebut. Selain adanya hantu kepala buntung, di area makam Mr. Dinger ini kerap terlihat penampakan lain seperti noni Belanda berbaju merah yang kerap terlihat duduk di jendela. Dengan wajahnya yang pucat, noni itu bersiul dan bergumam menyanyikan lagu bernada sendu dengan logat asingnya. Konon dia adalah Elizabeth Malvin Ernestine van Polenenpetel, istri Dinger yang juga meninggal dan dimakamkan di sana pada bulan Maret 1938, sekitar 21 tahun setelah kematian tragis suaminya yang bengis. Yang membuat lebih misterius lagi, di dalam gedung tua tak berpenghuni itu terdapat sebuah lantai yang dipenuhi oleh bercak darah. Bekas bercak darah tersebut menempel di lantai ubin di salah satu ruangan yang tak diketahui apa fungsinya ketika gedung tersebut masih aktif digunakan Mr. Dinger. Bercak darah yang menempel di lantai ubin gedung tua itu kabarnya merupakan darah si Mr. Dinger sendiri. Yang mengejutkan, ternyata yang memenggal kepalanya adalah seorang pendekar pribumi. Pendekar tersebut diyakini masih ada kaitannya dengan Mbah Batu, yang tak lain dan tak bukan adalah sesepuh Kota Batu. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang sosok gaib bernama Biung Tulung? Sosok tersebut merupakan bagian dari legenda urban yang kisahnya sangat terkenal bagi masyarakat Jawa, khususnya Yogyakarta. Dikisahkan sosok tersebut merupakan makhluk halus yang tak memiliki wujud fisik yang terlihat dan hanya terdengar suara khasnya saja. Lantas bagaimanakah kisah sebenarnya sosok Biung Tulung ini? Sejatinya, awal mula kisah Biung Tulung tak diketahui secara pasti.
Ada bermacam versi kisah, mulai dari kisah seorang ibu yang konon terbunuh bersama sang anak, dan hingga kini arwah wanita malang itu masih bergentayangan di tempat kejadian perkara, sembari meminta tolong dengan suara yang bikin merinding. Namun terdapat pula kisah lain yang konon berlokasi di Plengkung Madyasura, yang tak lain adalah pintu timur benteng Keraton Jogja. Kisah yang telah melegenda sejak tahun 1800-an ini kali pertama beredar di tanah Jogja. Konon ada seorang pemuda yang sangat gemar bermain perempuan, yaitu Kartipeya. Kartipeya pun nekat melakoni meditasi demi mendapat ilmu pengasihan di hutan Kendrowahono. Setelah itu, dia pun berhasil mendapatkan ilmu untuk meluluhkan setiap hati wanita, asalkan Kartipeya tak melanggar pantangan, yaitu tidak bercinta di bawah Plengkung Madyasura. Namun, lantaran dijebak oleh beberapa orang yang diduga memiliki dendam padanya, Kartipeya pun berakhir melanggar pantangan tersebut dan berbuat hina bersama seorang wanita cantik bernama Sukresti. Semula, orang-orang tersebut memang ingin membuat Kartipeya merasa malu. Namun sejumlah pemuda yang menaruh hati pada Sukresti justru naik pitam hingga nekat melakukan aksi pembantaian. Pasca pembantaian tersebut, konon saat malam tiba, seringkali terdengar suara orang meminta tolong di bawah Plengkung Madyasura. Sejak saat itulah, pintu Plengkung Madyasura ditutup untuk umum, seiring dengan beredarnya legenda urban terkait sosok Biung Tulung. Maka itu, cerita khas sosok Biung Tulung terletak pada suara, serta jeritan meminta tolongnya yang seringkali terdengar di malam hari, terutama di tempat sepi dan angker. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki suatu kepercayaan yang kemudian berkembang menjadi kisah atau cerita rakyat. Salah satunya yang berkembang di masyarakat Aceh, yaitu keberadaan Balum Bili atau disebut dengan Balum Budi. Makhluk tak kasat mata itu dipercaya masyarakat Aceh sebagai penghuni suatu perairan, baik muara sungai hingga perairan pantai. Berikut inilah kisah misteri di balik mitos Balum Bili yang sangat terkenal di Aceh versi Cafe Plus 62. Menurut cerita turun-temurun, sosok Balum Bili konon merupakan penunggu asli aliran Sungai Krueng Arakundo bagian Aceh Timur. Warga sekitar percaya kemunculan makhluk tersebut kerap memakan korban. Seperti halnya pada tahun 2017, seorang bocah sekolah dasar dikabarkan hilang tenggelam di Sungai Krueng Arakundo dan jasadnya belum ditemukan. Sebelumnya pada tahun 2009, Krueng Arakundo menelan 2 bocah yang dipercaya oleh sebagian masyarakat adalah ulah dari sosok misterius tersebut. Meski wujudnya sampai sekarang masih misterius, namun beberapa masyarakat Aceh percaya jika wujud dari Balum Bili adalah berupa gulungan tikar berwarna merah yang melayang di permukaan air. Namun percaya atau tidak, ada kesaksian dari masyarakat lokal yang melihat penampakan Balum Bili menjelma seperti bongkahan atau potongan kayu. Biasanya mereka menjelma untuk mengelabui mangsanya. Kehadiran Balum Bili juga dianggap oleh masyarakat sekitar sebagai penanda sekaligus peringatan kepada manusia jika salah satu aliran sungai sudah mulai tercemar. Konon katanya para korban dari Balum Bili akan ditemukan beberapa hari kemudian dengan kondisi mengenaskan, yakni akan kehilangan beberapa organ tubuhnya seperti bola mata, organ dalam seperti hati dan ginjal, dan lain sebagainya. Di balik mitos keberadaan yang menyeramkan, namun konon katanya sosok misterius tersebut biasanya akan takut dengan suara senapan.
Sehingga ketika ada seseorang yang sedang terperangkap olehnya, perlu melepaskan tembakan ke udara, agar suara senapan tersebut pecah terdengar ke seluruh bantaran sungai. Konon, hal itu akan membuat Balum Billy lari ke persembunyiannya dan tidak akan muncul lagi dalam kurun waktu yang relatif lama.